Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sharing terkait eh, mapel yang kebetulan saya ampu di semester ini. Kebetulan saya mengampu mapel administrasi sistem jaringan ya di fase F ya. Dan di sini saya memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan praktikum pengenalan CLI pada Linux. Nah, jadi di sini kita akan coba praktekkan secara langsung. Ya, kita akan pakai Linux Ubuntu 2604. Nanti teman-teman yang butuh ISO-nya itu mungkin bisa saya share ya di kolom komentar. Atau butuh VM-nya yang siap untuk dikonfig itu mungkin akan coba saya share. Nah, agar tampilannya bisa lebih jelas, saya akan coba akses ya menggunakan putih wallet umur terkejut. Sudosu. Jadi sekarang kita sudah masuk di servernya. Nah, mungkin kita akan coba split ya layarnya. Kita split. Aman. Mudah-mudahan terlihat jelas. Nah, di sini saya memberikan soal atau LKPD kepada peserta didik untuk praktik langsung ya di kelas, di mana mereka akan melakukan proses pembuatan direktori, pengenalan, membuat subfolder, membuat file, menyalin file, mengubah nama file sampai dengan memverifikasi. Jadi kita coba zoom dulu. Apply. Ya, sudah masuk. Kita cd dulu ya. Jadi kita sekarang ada di home directory-nya si Ubuntu server ya. Kita pakai Ubuntu server versi 2604. Teman-teman juga kayaknya bisa pakai Ubuntu desktop ya, nggak harus pakai Ubuntu server. Jadi sekarang saya pakai Ubuntu server, tapi Ubuntu servernya diinstal di firmware ya, di firmware agar tidak kalau kita record langsung di Linuxnya kayaknya agak susah ya. Kita akan ke task pertama, yaitu membuat folder baru ya bernama tugas Linux. Jadi pengenalan perintahnya kita pakai mkdir untuk membuat folder. Jadi mkdir spasi tugas Linux. Kita cek filenya, foldernya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita diminta untuk masuk ke folder Linux tersebut. Kita masuk ke tugas Linux. Jadi cd tugas Linux. Sekarang kita sudah berhasil masuk di folder tugas Linux yang berada di home directory. Jadi pwd ini adalah perintah untuk what is pwd? Perintah untuk menampilkan lokasi kita ya. Sedangkan ls-l itu what is ls, menampilkan isi atau konten dari sebuah directory ya. Itu perintah-perintahnya. Kalau lsb release untuk melihat versi dari Ubuntunya. Kita sudah masuk di tugas Linux, berarti teks yang kedua kita sudah selesai, dan kita akan membuat subfolder ya. Di dalam folder tugas Linux ini kita akan buat dua folder sekaligus, yaitu folder dokumen dan folder backup. Jadi kita mkdir spasi dokumen spasi backup. Jadi kita sebenarnya bisa membuat beberapa folder sekaligus dalam satu kali eksekusi ya. Misalnya kita buat dulu secara terpisah, mkdir dokumen, mkdir backup. Seperti ini bisa juga kita buat sekaligus mkdir dokumen 1, dokumen 2. Nah, ini bisa juga. Jadi kalau kita cek di dalam direktori Linux ada direktori yang dibuat secara terpisah ya. Mkdir-nya bisa membuat folder secara terpisah, bisa juga dalam satu perintah ya. Selanjutnya kita diminta untuk membuat dua file kosong di dalam folder dokumen. Jadi di dalam folder dokumen itu kita akan membuat sebuah folder kosong. Jadi untuk membuat file kita pakai perintah touch ya, spasi dokumen spasi slash, karena kita mau buat file di dalam dokumen kita tinggal pakai slash biodata.txt.
Nah, sama kita tinggal buat juga catatan titik txt. Jadi kalau kita ls-l dokumen, maka di dalam folder dokumen harusnya sudah ada dua file. Ya, ada file biodata dan ada file catatan. Oke, jadi kita sudah mengecek ya. Jadi poin 4 dan 5 kita sudah mengecek di dalam menggunakan perintah ls-l spasi nama dari folder itu. Setelah itu kita akan menyalin catatan txt yang ada di dalam folder dokumen ke dalam folder backup. Jadi kita akan coba cp spasi, cp itu adalah perintah untuk menyalin ya. Cp file dokumen ya, file biodata. File catatan yang ada di dokumen kita akan kopikan ke backup. Oke, perintahnya seperti ini ya. Pertama kita source-nya apa ya, kita mau kopikan apa dan tujuannya di mana. Jadi kalau kita tidak mau merubah nama, kita cukup enter seperti ini ya. Kalau kita mau ubah nama, catatan backup, bisa juga seperti ini. Jadi otomatis nama filenya itu akan berubah ya. Kalau kita, karena di sini instruksinya tidak ada perubahan nama, maka kita tinggal backup slash. Oke. Jadi kalau kita cek ls-l backup, akan ada sebuah file, catatan, dan di folder dokumen file catatannya harusnya masih ada ya, -l. Oke, jadi di folder backup itu ada file catatan yang kita kopikan dari folder dokumen ke sini menggunakan perintah ini, dan di folder dokumen tetap ada dua file, ada file catatan dan ada file biodata. Selanjutnya kita diminta untuk membuat nama ya, mengubah nama file pada folder backup yang awalnya catatan.txt menjadi catatan cadangan. Jadi kita tinggal mv spasi backup catatan.txt menjadi backup catatan cadangan.txt. Itu untuk merubah nama ya. Jadi mv ini bisa digunakan dengan dua metode, dua cara. Yang pertama mengubah nama, yang kedua dia akan memindahkan ya, bisa juga melakukan proses cut terhadap sebuah file. Kita enter. Nah, kalau kita ls di backup, harusnya namanya sudah berubah ya. Sebelumnya namanya adalah catatan, sekarang namanya sudah berubah menjadi catatan cadangan ya, karena kita sudah merubah menggunakan perintah mv. Nah, ini untuk video pertama ya, latihan pertama untuk siswa-siswa kelas 11 ya, dalam proses pembelajaran administrasi dan pengenalan administrasi sistem administrasi server pada materi pengenalan CLI ya, manajemen file dan directory. Insya Allah kita akan lanjutkan di video untuk pembahasan untuk level 2 ya, tadi kan level 1. Oke, kita akan coba selesaikan di video selanjutnya. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.